Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sidang Jumat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat maka tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah niaga untuk mengingat Allah yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Dan marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena hanya berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup dunia ini dan hidup kelanjutannya. Keberkahan dan keagungan hari ini semakin melimpah karena saat ini kita memasuki bulan Rajab, salah satu bulan hurum sebagaimana difirmankan di dalam surah At-Taubah ayat 36 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan ada 12 bulan, diantaranya adalah arba'atul hurum, yaitu 4 bulan yang hurum. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu para mufassirin mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan amalan-amalan itu supaya apa? Kita mengetahui bulan hurum itu walaupun secara hakikat bahwa Allah itu tidak mengenal ruang dan waktu, tapi untuk sebagai tarbiyah kepada umat manusia bahwa memang ada waktu dan tempat ataupun sesuatu yang di situ oleh Allah juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Para astronomi juga memperkirakan, memprediksi bahwa bulan Rajab adalah jarak terjauh bumi dengan matahari. Karena putaran bumi mengitari matahari 1 tahun berbentuk elips, sehingga ada titik perihelion orbit dan aphelion orbit, atau titik terjauh antara bumi dan matahari dan titik terdekat antara bumi dan matahari. Titik terdekat terjadi pada bulan Muharram, kemudian 6 bulan berikutnya bulan Rajab titik terjauh. Benar dan salahnya wallahu a'lam. Itu hanya sebuah prediksi, namun kalau benar ya tidak
masalah karena semua itu Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Sidang Jumat yang berbahagia, bersamaan dengan itu tema atau topik pada siang hari ini adalah persaudaraan manusia, karena pada tanggal 4 Februari yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Penetapan tersebut merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah ditandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup damai bersama oleh Imam Besar Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib. Nah, peringatan ini mencerminkan keinginan masyarakat dunia terlepas dari perbedaan yang ada untuk menciptakan kehidupan yang damai dan lebih berkeadilan di era modern saat ini. Padahal saat ini yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia kepada kemajuan di berbagai bidang. Tetapi peradaban manusia yang materialistis, individualis telah meminggirkan peran manusia dan kemanusiaan, dan mereka para manusia lupa sehingga dalam pentas kehidupan ini tidak tahu sebagai manusia. Yang manusia itu aslinya adalah sebagai makhluk cahaya, sebagai makhluk yang diberi jasmani, makhluk yang difasilitasi tubuh. Tapi kebanyakan manusia menganggap bahwa tubuh yang diberi jiwa. Padahal kalau fokusnya kepada tubuh itu bisa sakit-sakitan, tubuh itu bisa rusak, dan tubuh itu bisa mati. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam situasi seperti ini, agama sebagai sumber nilai yang luhur harus tampil di muka. Namun sayangnya di tangan sebagian pemeluknya, agama telah berubah menjadi bagian, bahkan menjadi salah satu pemicu konflik manusia modern. Atas nama agama mereka saling membunuh, atas nama agama mereka saling mencaci, atas nama Tuhan mereka bermusuhan, menebar ujaran kebencian dan kekerasan, dan atas nama Tuhan dan agama mereka halalkan segala cara meski dengan kebencian dan kekerasan. Oleh karenanya sangat memprihatinkan jika di kalangan anak-anak muda di beberapa negara terjadi kecenderungan untuk tidak mengakui Tuhan dan tidak beragama atau ateis, atau agnostik, bertuhan tetapi tidak beragama. Bahkan naifnya lagi, agama tak lagi dianggap penting oleh mayoritas penduduk yang bernegara dianggap paling bahagia. Justru di negara-negara yang penduduknya menganggap agama faktor penting dalam hidupnya, tingkat ukuran kebahagiaan dengan itu mereka juga kurang damai, kurang membawa kedamaian, kesejukan dan kebahagiaan. Agama belum dihadirkan dengan baik sebagai petunjuk yang membawa kepada kedamaian dan kesejukan. Oleh karena itu maka kalau kita sudah menyadari bahwa sebetulnya kita manusia adalah jiwa yang difasilitasi tubuh oleh Allah Ta'ala, maka tubuh kita ini harus bisa mengantarkan sang jiwa dalam keadaan baik, berbuat baik di planet bumi ini, dan memperindah bumi yang sudah indah, mempercantik bumi yang sudah cantik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Piagam persaudaraan kemanusiaan untuk hidup berdampingan mengingatkan kita akan Piagam Madinah, sebuah dokumen yang merajut kebersamaan seluruh komponen warga masyarakat Madinah dengan segala keragaman yang ada. Semua warga Madinah tanpa terkecuali, terlepas dari perbedaan agama dan kabilah, tingkat dalam satu konsep, sudah terikat dalam satu konsep keumatan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu Piagam Madinah. Maka sejak awal membangun masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun hubungan antar sama warga masyarakat tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Dalam pandangan Islam, semua manusia setara bagikan gigi-gigi sisir, yaitu tidak ada perbedaan.
Inna rabbaka ahata binas, bahwa Allah meliputi segala manusia. Bahkan Allah sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui juga Maha teliti. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini menegaskan, ayat ini sangat keren. Ayat ini ayat yang universal. Dari saling mengenal ta'aruf akan lahir pengakuan dan kerjasama ta'awun, dan dengan saling mengenal akan lahir sikap saling menghormati atau tasamuh sebagai umatan wasata yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Menghormati tidak selamanya identik dengan menerima pandangan orang lain, apalagi merestui, menyukai dan mengikutinya. Menghormati orang lain berarti menerima orang lain untuk hidup berdampingan, menerima orang lain untuk bekerja sama, saling gotong royong. Oleh karena itu, maka sejatinya kita dulu dari diri yang satu, min nafsin wahidah, kemudian kita juga dari umat yang satu, umatan wahidah, maka sejatinya lah kita sebagai persaudaraan manusia, satu bangsa, yaitu bangsa manusia. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur dengan negara kepulauan yang terbentang luas, dan dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 17.500 pulau, 714 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah. Kita dapat menjaga persatuan dan kesatuannya selama hampir 78 tahun. Luas daratan dan lautan hampir sebanding dengan daratan barat, tetapi Eropa terbagi menjadi 46 negara, atau bandingkan dengan Timur Tengah yang berjumlah 16 negara. Sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan bersyukur kalau kita melihat kita berada di Indonesia ini, dan cara terbaik untuk mensyukuri itu adalah menjaga keutuhannya dengan merawat persaudaraan kebangsaan, yaitu ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan kemanusiaan, yaitu ukhuwah insaniyah. Oleh karena itu, maka kita semua sebagai bangsa Indonesia haruslah kita bertoleransi, menghargai satu sama lain sebagai bangsa manusia, dan agama dalam Islam adalah secara universal, di mana saja, kapan saja kita berada, hanya takwa kita lah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang diberi rahmat diridhoi, dan semua kita semua semoga menjadi makhluk yang universal, yang sadar diri bahwa kita ini sebuah jiwa, sejatinya makhluk rohani, sejatinya makhluk langit yang difasilitasi jasmani ini, dan jasmani ini hanya tugasnya untuk mengantarkan sang jiwa tadi untuk mengabdi di planet bumi ini, dan akhirnya kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina aminin, wa asqalana wa iyyakum fi sumratihi ibadihi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.